Informasi pertama, pemirsa, bentrok antar kampung kembali terjadi di Pulau Adunara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Senin pagi 21 Oktober. Konflik berdarah itu melibatkan warga desa Ilepati dan desa Bugalima, Kecamatan Adunara Barat. Belum diketahui pasti penyebab pecahnya kericuhan itu, namun diduga konflik dipicu perebutan batas lahan desa. Bentrokan ini menyebabkan sejumlah rumah milik warga desa Bugalima terbakar. Pemerintah setempat mencatat sebanyak 49 rumah warga hangus terbakar, sedangkan 1 orang dilaporkan tewas terbakar dan 4 orang lainnya terluka akibat tertembak senapan angin. Disebutkan permasalahan lahan ini sudah terjadi sejak tahun 1970. Masalah yang sama juga sempat terjadi di beberapa tahun lalu, yakni sekitar tahun 90-an. Namun berhasil mediasi oleh pemerintah daerah serta Forkopimda dan Kapolres Flores Timur. Saat ini situasi sudah dapat dikendalikan. Aparat kepolisian dibantu oleh Brimopolda NTT dari Kabupaten Sika serta aparat TNI telah berada di lokasi kejadian untuk menjaga agar tidak terjadi lagi aksi saling serang antar warga di kedua desa itu. Nanti bawa di sana. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pasca bentrokan yang terjadi di Adunara Flores Timur, kita sudah bergabung dengan Kepala Desa Bugalima, Yohanes Ricardus Bakatukan. Selamat malam Pak Ricardus. Selamat malam Pak. Siap. Pak Ricardus, bagaimana kondisi saat ini Pak di Desa Bugalima dan bagaimana dengan korban yang telah kehilangan tempat tinggal? Kita tahu ada puluhan rumah yang terbakar. Situasinya seperti apa saat ini Pak? Untuk situasi saat ini, warga masyarakat Desa Bugalima khususnya ibu-ibu dan anak-anak kita ungsikan sementara keluar dari Desa Bugalima dan tinggal di desa tetangga yaitu Desa Bure dan juga yang lainnya di perkebunan milik pribadi yang kebetulan di kebun tersebut ada pondok yang bisa ditempati untuk hunian sementara begitu. Baik, diungsikan di rumah sementara begitu ya. Lalu Pak Ricardus, ini kan mendapat informasi ada kabarnya 1 orang tewas begitu ya di dalam rumah dan 4 terkena peluru. Ini penyebab tewasnya 1 korban ini apa dan bagaimana kondisi yang 4 saat ini yang dilaporkan juga luka-luka Pak Ricardus? Siapa? Yang korban yang meninggal ini kebetulan dia ini berada di dalam rumah ketika rumah itu dibakar dan kondisi korban itu dia sudah berusia 80-an tahun lebih dan kondisi fisiknya pun dia mengalami stroke ringan sehingga tidak bisa berjalan sehingga dia tidak bisa mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Maka daripada itu ketika rumah tersebut dibakar maka dia tidak berdaya dan hanya pasrah, akhirnya terlelap api. Terus untuk 4 korban yang lain yaitu 1 kena lemparan batu di bagian kepala, sedangkan 3 yang lain itu kena tembakan senapan angin. Untuk korban yang 3 kena tembakan senapan angin ini, 1 di punggung, 1-nya di belakang, yang 1-nya lagi di paha, yang sekarang yang dilarikan ke rumah sakit untuk dimintai pertolongan itu korban yang terkena tembakan di paha dan sampai detik ini pihak medis belum bisa mengeluarkan peluru yang ada di
dalam lemak-lemak pahanya gitu. Pak Ricardus, ini sebenarnya konflik antar warga yang terjadi di sana ini sebenarnya seperti apa kronologinya, dan informasi ini sudah terjadi beberapa bahkan puluhan tahun yang lalu. Ini seperti apa sih sebenarnya yang terjadi di sana, Pak? Kronologisnya itu begini, Pak. Jadi dari tahun 75 itu ketika ada longsor, pemukiman Bugalima ini, warga masyarakat desa Bugalima ini aslinya itu tinggal di lereng gunung. Di tahun 75 itu terjadi longsor besar, maka pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur memindahkan perkampungan masyarakat desa Bugalima yang dulunya itu kami sebut dengan Tonga Barat, dipindahkan ke pesisir. Dan kami akui bahwa di pesisir yang kami tempati sekarang sebagai desa Bugalima itu bukan tanah wilayahnya kami atau kepemilikan dari tanah itu orang-orang Bugalima. Tetapi karena pemerintah daerah mengevakuasi kami, memindahkan kami dari lereng gunung ke pesisir dan menempati desa Bugalima itu dengan berita acara disertai dengan lampiran sekitar peta desa. Dalam perjalanan di tahun 1998 pecah konflik terjadi lagi, tapi itu bisa diselesaikan lagi. Kemudian pecah konflik kedua itu di tahun 2008. Hingga di tahun 2009 itu mediasi dan dikeluarkannya penegasan peta desa. Jadi herannya lagi, kenapa di tahun 2024 konflik ini terjadi lagi begitu. Sehingga kami dari pihak Bugalima itu merasa bahwa Ilepati ini, desa Ilepati ini maunya apa di Bugalima gitu. Dalam surat saya membalas surat dari pihak Ilepati itu saya jelaskan begitu, jika pihak Ilepati mau menggugat ke lokasi desa Bugalima, maka gugatlah dengan Pemda Kabupaten Flores Timur, karena kami desa Bugalima ini mendapat lokasi pemukiman ini dari pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur. Dilengkapi dengan berita acara serah terima dan sekitar peta desa begitu. Jadi kalau mau gugat ya gugat Pemda, bukan gugat kami gitu. Baik, artinya Pak Ricardo ini sudah berarti sudah lebih 40 tahun begitu ya kejadiannya, dan sudah beberapa kali juga dilakukan mediasi. Namun mediasi yang dilakukan oleh Forkopimda ataupun juga pihak terkait ini tidak menemukan jalan tengah begitu. Artinya kedua belah pihak ini masih terus berkonflik, atau tidak ada pihak-pihak yang tidak puas dengan mediasi yang dilakukan oleh Forkopimda itu, atau seperti apa Pak Ricardo? Betul, saya ini kan diangkat menjadi kepala desa di tahun 2021 kemarin. Jadi perjalanan sebelumnya saya ikuti dari tuturan sejarah, kemudian dengan pecahnya konflik di tahun 2024 ini, sebelumnya kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah Kabupaten Timur untuk segera menanggapi konflik yang akan terjadi ini. Dan memang dari pihak Pemda Kabupaten Flores Timur melalui Pemkop sudah mencoba untuk melakukan mediasi untuk agar bisa dipertemukan kedua wilayah ini, kedua desa ini, untuk mencari solusi atau jalan tengah. Tetapi kelihatannya bahwa dari pihak desa Ilepati ini belum bisa menerima mediasi yang akan atau mau dilakukan oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Flores. Baik, Pak Ricardo, lalu sampai dengan saat ini apa yang dilakukan kemudian oleh pihak kepolisian atau mungkin pemerintah setempat? Karena kan mungkin situasinya saat ini sudah mulai damai lagi. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Forkopimda setempat ini untuk kemudian memastikan ini tidak terjadi lagi ke depannya? Atau apakah sudah ada solusi-solusi begitu, Pak? Yang pertama bahwa tadi itu sudah juga untuk pihak Ilepati, oknum-oknum yang terlibat dalam kegiatan atau aksi brutal pembakaran rumah itu sudah dibawa ke pihak Polres untuk diproses secara hukum yang berlaku di negara kita.
Sedangkan untuk pihak pemerintah daerah, kita tadi ada yang hadir di lapangan kita dari Pemda itu Pak. Kita bersama dengan Forkompimda lainnya, itu kita minta dari pihak desa Bogor kita minta agar penegasan tapal batas desa itu dibuat sebenar-benarnya dan disosialisasikan di antara kedua desa ini agar tidak terjadi konflik-konflik di kemudian hari. Yang penegasan batas desa tadi ini dalam bentuk apa Pak konkretnya agar ini tidak terjadi lagi? Artinya penegasan tapal batas desa ini kan sudah pernah terjadi di tahun 2009. Tetapi kok hari ini konflik ini masih terjadi begitu. Artinya bahwa pihak Sulepati belum menerima penegasan tapal batas ini tentunya. Maka kita berharap bahwa pihak pemerintah daerah membuat sketsa desa dan penegasan sedetail mungkin agar bisa dipahami oleh pihak Sulepati. Oke, intinya ada semacam surat penegasan begitu Pak ya, agar ini batas-batas lahan ini secara jelas begitu dan kedua belah pihak ini harus sama-sama menerima begitu ya. Namun Pak Ricardus, sampai dengan saat ini hingga malam ini apakah aparat keamanan masih berjaga di lokasi di sana untuk mengantisipasi apabila ada potensi-potensi konflik? Ya, untuk per malam ini sejak dari tadi pagi hingga malam ini pihak keamanan masih siaga di lokasi. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes Ricardus Bakatukan sudah memberikan informasinya kepada kami. Kita harapkan tentu saja pemerintah setempat, Forkopimda setempat ini bisa mendapatkan solusi terbaik begitu ya, agar bisa menengahi kedua belah pihak ini. Selamat malam Pak, salam sehat. Salam sehat Pak, terima kasih.